Chapter 131 Menganiaya. Jixia mengandalkan jimat pelarian cahaya ilahi dan berubah menjadi petir, menghindari hantaman ibu Qi Xuanhuang. Namun, dia masih terluka parah. Dia membenci Ye Fan dan berkata dengan dingin, aku akan mencabik-cabikmu terlebih dahulu dan kemudian mengirim Nona Ziyue dalam perjalanan. Dia membuka kelima jarinya dan 5 pelangi ilahi melesat keluar, menyambar Ye Fan. Ye Fan sedang menunggu kesempatan ini. Tubuh fisiknya sangat kuat dan dia paling tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Sepasang tinju emas mengayun dengan dahsyat, meruntuhkan ruang angkasa saat itu juga. Kamu. Jixia terkejut dan mundur di tempat. Namun, itu sudah terlambat. Mereka berdua sangat dekat dan Ye Fan tidak akan memberinya kesempatan. Pukulan pertama menghancurkan 5 berkas cahaya ilahi, menghancurkan 5 jari yang direntangkan. Ah! Jixia berteriak. Cahaya melintas di tubuhnya dan dia ingin mengeluarkan harta karun spiritualnya. Bang! Ye Fan sudah mengayunkan pukulan keduanya. Sebelum harta karun spiritual itu bisa melesat keluar, harta karun itu dihancurkan oleh tinju emas. Lautan penderitaan Jixia runtuh di tempat. Tinju Ye Fan melampaui harta karun spiritual. Dalam jarak dekat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jixia berteriak dan tubuhnya dipenuhi cahaya. Dia ingin menghancurkan tubuhnya dan melukai Ye Fan. Pada saat ini, Ye Fan mengayunkan tinjunya untuk ketiga kalinya. Dengan ledakan, tinju itu menghantam dadanya dengan keras, menembusnya dalam satu pukulan. Boom! Jixia tercabik-cabik dan pingsan ke segala arah. Dia dibunuh oleh Ye Fan dengan 3 pukulan. Seorang pembudidaya alam nirwana terbunuh oleh tinjumu. Ji Ziyue tidak bisa berkata-kata dan berkata, kamu adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Pukulan keempat Ye Fan tertahan di udara. Sebelum pukulan terakhir diayunkan, gumpalan Xuanhuang muncul di atasnya dan perlahan-lahan menghilang saat dia perlahan-lahan menarik tinjunya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman dan sedikit terkejut pada saat yang bersamaan. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus dan terkadang melepaskan ki ibu Xuanhuang. Jika dia bisa mengendalikannya, sepasang tinju ini akan sangat menakutkan. Kamu. Ji Ziyue meliriknya dan berkata, bahkan jika itu adalah seorang kultivator dari alam rahasia Istana Dao, jika mereka tidak tahu apa-apa, mereka mungkin akan mengalami kerugian besar jika mereka muncul di sampingmu. Ye Fan berbalik untuk melihat Ji Ziyue dan berkata, apakah menurutmu sepupumu akan muncul di sini? Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, urusan internal keluarga Jimu benar-benar rumit dan kejam. Kamu tidak mengerti. Ji Ziyue memutar matanya ke arahnya dan tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, Jixia, mengapa repot-repot? Dia menemukan beberapa daun dan menutupi mayat-mayat tersebut. Ye Fan tidak keberatan. Namun tiba-tiba, tubuh Ji Ziyue bersinar terang dan aura yang kuat meledak dari dirinya. Kamu. Ye Fan terkejut. Dia berbalik dan hendak melayang ke langit. Namun demikian, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi seperti riak air. Ji Ziyue sangat sakral. Dengan dia sebagai pusatnya, kecemerlangan yang kabur mengalir keluar, memenjarakan semua yang ada di sini. Saat itulah Ye Fan menyadari bahwa dia memegang jimat ilahi yang seperti petir. Meskipun sudah rusak, jimat itu mengalir dengan kekuatan ilahi. Jimat itulah yang membuka kunci pembatasan Ji Ziyue. Jimat pelarian cahaya ilahi. Saudari Biyue memberikannya kepada Jixia untuk berubah menjadi petir dan mencariku. Dia ingin mencelakakanku, tapi petir itu hancur di sini dan menyelamatkanku. Ji Ziyue terkekeh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia bercahaya dan tubuhnya sebening kristal. Dia diselimuti aura suci. Pada saat ini, dia sesegar salju di atas pohon yang sedang berbunga, seringan angin musim semi dan sejernih cahaya bulan. Dia tampak bersih, halus dan suci. Dia berbalik untuk melihat Ye Fan dan langsung tersenyum. Sebuah lesung pipi muncul di pipi kirinya, membuatnya terlihat nakal dan imut. Seseorang, Anda telah merawat saya beberapa hari ini. Menurutmu bagaimana aku harus berterima kasih? Pada titik ini, Ye Fan tidak perlu khawatir. Dia berkata dengan santai, hanya mengabdikan diri untukku. Ji Ziyue tersenyum manis. Senyumnya sangat manis saat dia berjalan dengan anggun. Dia mencubit pipi Ye Fan dan berkata, anak nakal, beraninya kau memperlakukanku seperti itu. Hei, Ji Ziyue, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan hidupmu sekarang. Kamu tidak bisa menggigit tangan yang memberimu makan. Ye Fan merasa sangat bersalah. Setidaknya Anda masih memiliki hati nurani. Anda tidak meninggalkan saya dan melarikan diri. Kalau tidak, kamu pasti sudah terbaring di tanah sekarang.
Ji Ziyue memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan senyum manis. Namun, hal ini membuat bulu kuduk Ye Fan berdiri. Apa yang kamu inginkan? Ji Ziyue memperlihatkan senyum yang sangat menawan dan berkata, aku ingin menggigitmu. Pada titik ini, ia menggertakkan gigi taringnya yang kecil dan berkilauan, lalu menggigit. Ye Fan disegel olehnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun dia memiliki tubuh harta karun, dia tidak dapat menahannya tanpa kekuatan ilahi yang beredar. Dia meringis di tempat dan berteriak, tidak perlu terlalu intim. Segera setelah itu, dia berteriak dengan sedih. Ji Ziyue sangat membencinya sehingga dia menggigitnya berulang kali. Pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Jangan seperti ini. Ye Fan berteriak. Berteriaklah dengan keras. Tidak ada gunanya meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah. Ji Ziyue tersenyum manis, gigi taringnya yang kecil bergemeretak. Ye Fan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengapa kata-katanya terdengar begitu canggung? Aku berkata, Ji Ziyue, tunjukkan belas kasihan. Aku akan digigit olehmu. Anak nakal, kamu bahkan belum berumur 14 tahun dan kamu sudah menggertakku. Ji Ziyue berkata dengan penuh kebencian sambil menggigit telinga Ye Fan. Ye Fan merasa seperti berada di air yang dalam. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hukuman seperti itu. Dia berteriak, Ji Ziyue, jangan pergi terlalu jauh. Aku ingin melangkah terlalu jauh dan menggigitmu sampai mati. Senyumnya tidak berkurang saat ia terus menggemeretakkan giginya. Apa yang Anda lakukan terlalu tidak sopan. Tidaklah bermartabat untuk menggigit orang. Ye Fan ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Berteriaklah, berteriak sekeras mungkin, berteriaklah sampai tenggorokanmu patah. Ji Ziyue terlihat sangat cerdas dan cantik, tetapi penampilannya saat ini membuat Ye Fan Ru benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kamu melecehkan saya. Ye Fan tidak ingin mengucapkan kata-kata seperti itu secara pasif. Peran mereka seharusnya dibalik. Ui, kau anak nakal. Kamu baru berusia 14 tahun. Apa kamu tahu apa itu pelecehan? Ji Ziyue mencubit pipinya dan meremasnya dengan kuat. Ji Ziyue, kamu adalah makhluk abadi di masa depan. Kamu telah kehilangan ketenanganmu seperti ini. Dewa juga manusia. Mereka juga memiliki kemarahan. Setelah menggertakku begitu lama, aku tidak sabar untuk menggigitmu sampai mati. Ah! Ye Fan berteriak. Ji Ziyue menggigitnya lagi sebelum mundur dan berkata, untuk apa kamu berteriak? Saya dilecehkan oleh seorang gadis nakal. Wajah Ji Ziyue langsung memerah dan berkata, anak nakal, kamu masih saja keras kepala. Kamu benar-benar meminta untuk dipukuli. Aku menyerah. Jangan menggigit lagi. Seluruh tubuh saya terasa lembut. Kita impas sekarang. Dapatkah Anda membiarkan saya pergi sekarang? Bermimpilah. Ini hanyalah permulaan. Ji Ziyue mengangkat dagunya. Lesung pipinya samar-samar terlihat saat dia tersenyum menggoda dan berkata, anak nakal, Anda benar-benar memiliki desain pada kitab suci kuno saya dan bahkan berani menggodaku. Kamu benar-benar berani. Apa yang kamu inginkan? Ye Fan berkata dengan lemah. Jangan terlalu sedih. Ayo, anak nakal, tersenyumlah untuk kakak. Ji Ziyue mengangkat dagu Ye Fan. Matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit saat dia tersenyum cerah. Saya pikir kita harus menyebutkan identitas kita. Mendengar kata-kata Ye Fan, Ji Ziyue tersenyum semakin cemerlang dan berkata, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ah! Putaran lain dari panas air yang dalam. Setengah hari kemudian, Ye Fan benar-benar dibebaskan. Bekas gigi di tubuhnya berbaris dengan sangat teratur. Berikan aku setengah dari Ki Bunda Surga. Saya tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada cara lain untuk mengeluarkannya. Pembohong. Secara relatif, Ji Ziyue masih dianggap berhati lembut. Dia tidak menyiksa Ye Fan secara intens. Ada banyak rahasia pada diri Anda. Aku ingin perlahan-lahan menggalinya. Kepingan tembaga hijau, miriat ki, dan tubuhmu yang berharga. Dia melirik ke arah Ye Fan dan berkata, sepupuku ingin membunuhku. Jika kita bertemu, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk mendekatinya. Dengan kekuatan tubuhmu, kamu pasti akan membuatnya menderita. Anda memperlakukan saya sebagai umpan meriam. Ye Fan memutar matanya dan berkata, jika tubuh saya cukup kuat, saya tidak akan dipenjara oleh Anda. Saya memiliki harta karun rahasia pada diri saya. Selama kekuatan ilahi saya beredar dengan mantap, Anda secara alami tidak akan bisa bertindak kasar di sekitar saya. Ji Ziyue memutar matanya ke arahnya dan berkata, sepupuku pasti tidak akan berjaga-jaga terhadapmu. Ketika saatnya tiba, kamu pasti akan berhasil. Keberadaanmu seperti pedang tajam dalam kegelapan. Saya ingin memberinya kejutan. Saya ingin melihat siapa lagi yang ingin berurusan dengan saya.
Ketika keadaan sudah tenang, saya akan menyeret mereka semua keluar. Ji Ziyue merasa bahwa situasi di luar sangat rumit dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia ingin bersembunyi untuk sementara waktu dan diam-diam mengamati siapa yang ingin berurusan dengannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan matanya menunjukkan kegembiraan. Dia berkata, melihat waktunya, hari perekrutan murid Sekte Misteri Tertinggi hampir tiba. Mengapa kita tidak bersembunyi di dalam Sekte Misteri Tertinggi? Sekte Misteri Tertinggi sangat kuat. Di daerah ini, selain klan Ji dan Tanah Suci Yao Guang, tidak ada sekte lain yang bisa menekan mereka. Bahkan klan Ji kami tidak mau dengan mudah memprovokasi Sekte Misteri Tertinggi. Jika kita harus mengatakan di mana tempat yang paling aman di daerah ini, tidak diragukan lagi adalah sekte ini. Klan Ji tidak akan mengirim orang untuk mencari. Selama kita bersembunyi di dalam, tidak akan ada bahaya. 2 hari kemudian, Ye Fan dan Ji Ziyue muncul di pegunungan tempat Sekte Misteri Tertinggi berada. Di depan mereka, gunung-gunung menjulang tinggi dan megah. Mereka juga sangat indah dan bisa disebut megah. Di antara mereka, 108 puncak utama adalah yang paling megah. Tentu saja, tidak mungkin untuk melihat semuanya. Hanya selusin atau lebih puncak utama yang bisa dilihat. Burung bangau abadi menari-nari di udara, istana roh samar-samar terlihat, dan awan serta kabut menyelimuti mereka. Tempat itu sangat damai. Mereka berbaur dengan kerumunan orang yang datang untuk memberi penghormatan kepada tuan mereka dan dengan lancar memasuki gerbang gunung tanpa kecelakaan. Ada 100 puncak utama di sini. Mari kita pilih yang lebih terpencil yang tidak dipedulikan orang, saran Ye Fan. Ya, seharusnya begitu. Di dalam Sekte Misteri Tertinggi, ada banyak murid yang menjaga ketertiban di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, Ye Fan melihat sosok yang tidak asing lagi. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia anggun dan elegan. Dia sangat cantik dan dari dunia lain. Dia benar-benar ada di sini. Ye Fan terkejut. Dia sudah menyadari bahwa itu adalah Li Xiaoman. Meskipun dia sudah menduga bahwa tidak mungkin baginya untuk mati di daerah terlarang kuno yang sunyi, dia tidak menyangka dia akan bergabung dengan Sekte Misteri Tertinggi. Apakah Anda bertemu dengan seorang kenalan? Ji Ziyue memperlihatkan senyum menawan dan berkata, anak nakal, ada yang salah dengan caraku memandangmu. Tidak apa-apa, jika ada dendam, kakak akan membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda. N. Chapter 132 Salah satu dari 9 rahasia. Ye Fan merasa bahwa dia dan Li Xiaoman sudah setenang air. Satu-satunya hubungan yang bisa mereka miliki adalah bahwa mereka terdampar di dunia ini bersama-sama. Selain itu, sulit untuk memiliki hal lain. Semua kepingan masa lalu sudah lama berlalu seiring waktu, menjadi kembang api yang bermekaran. Dia juga berpikir bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama dan tidak lagi tersentuh seperti sebelumnya, mereka masih bisa berteman. Namun saat terakhir kali mereka bertemu, ia merasa bahwa itu hanyalah angan-angan. Ye Fan tidak berniat untuk mengakui Li Xiaoman. Daripada merasakan ketidakpedulian itu, lebih baik mengabaikannya seperti orang asing. Sebelum datang ke gerbang Taixuan, Ji Ziyue telah mengolesi pipinya yang merah muda, hampir berubah menjadi kucing kecil berbulu. Hanya matanya yang besar yang masih sangat hidup, dan pada saat ini, matanya melengkung menjadi bulan sabit. Dia telah menangkap perubahan suasana hati Ye Fan. Di pegunungan yang tak berujung, terdapat 108 puncak utama, yang mewakili 108 jenis warisan. Mereka adalah akar dari kemakmuran gerbang Taixuan yang abadi. Meskipun beberapa warisan menunjukkan tanda-tanda penurunan, masih ada warisan lain yang terus meningkat. Setelah pergantian dinasti dan perjalanan waktu, gerbang Taixuan selalu berdiri tegak. Di dalam gerbang, medan terbuka, dan orang-orang berdatangan. Ada puluhan ribu orang berkumpul di sini, tetapi tidak ramai sama sekali. Mereka semua sedang menunggu seleksi. Dan ini baru hari pertama. Ini akan berlangsung selama 7 hari. Jika ada begitu banyak orang setiap hari, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan datang ke sini. Orang-orang ini datang dari puluhan negara di sekitarnya, dan mereka semua memiliki sejumlah bakat, tetapi hanya sebagian kecil yang bisa bertahan. Mereka harus sangat berbakat dan luar biasa. Terlalu berlebihan. Di depannya, ada lautan manusia. Ye Fan cukup terkejut. Ini bahkan lebih ketat daripada kaisar memilih selirnya. Ji Ziyue meliriknya dan berkata, tentu saja, gerbang Taixuan sangat terkenal. Pada puncaknya, kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat 100 besar wilayah Tandus Timur. Itu adalah kekuatan super langka yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Kalau memang begitu, bukankah keluarga Ji Anda lebih menakutkan lagi?
Sulit bagiku untuk membayangkan betapa kuatnya keluargamu dan betapa kuatnya mereka. Klan kuno dan tanah suci telah ada sejak lama dan tidak dapat diukur. Bahkan saya tidak memiliki cara untuk benar-benar memahami seberapa dalam warisan mereka. Anak nakal, mengapa saya merasa Anda tidak memiliki konsep tentang kekuatan besar? Kamu sama sekali tidak memahaminya. Jangan panggil aku anak nakal. Ye Fan merasa sangat tidak nyaman dengan panggilan ini. Ji Ziyue tertawa kecil dan mengacak-acak rambut hitamnya, berkata, kamu tidak terlihat lebih dari 13 atau 14 tahun, namun kamu ingin bertingkah seperti orang tua dan berpura-pura menjadi orang dewasa. Sungguh. Pada saat ini, puluhan sosok terbang dari 108 puncak utama di kejauhan. Mereka semua memiliki rambut putih yang tergerai di bahu mereka. Mereka semua adalah orang-orang tua yang sehat dan hangat. Ada pria dan wanita, dan mereka tampak seperti makhluk abadi. Mereka melayang di udara, melihat ke bawah ke arah puluhan ribu orang di bawahnya. Salah satu dari mereka berbicara. Kata-katanya ringkas dan langsung pada intinya, dan suaranya menyebar ke setiap sudut. Semua orang bisa mendengarnya. Menurut apa yang dikatakan orang tua itu, ujian paling awal hanya mengharuskan seseorang untuk melewati pintu keabadian, dan sama sekali tidak mungkin untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki takdir abadi. Hanya setelah melewati pintu ini, seseorang dapat pergi ke 108 puncak utama untuk mengikuti ujian. Jika seseorang cocok untuk mewarisi puncak tertentu, mereka dapat tinggal dan menjadi murid sekte Taixuan. Ye Fan dan Ji Ziyue berbaur dengan kerumunan dan mengikuti kerumunan ke depan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu misterius itu. Tingginya 1000 meter dan terbentuk dari penghalang batu alam. Di dalamnya terdapat ngarai yang berkabut dan tak berujung. Meskipun banyak orang yang masuk, 90% dari mereka dikirim kembali oleh cahaya abadi dan dianggap tidak memiliki nasib abadi. Penghalang alami dari sekte Taixuan yang terlihat seperti pintu batu ini konon telah disempurnakan oleh patriark generasi ke-19. Mereka yang tidak cocok untuk berkultivasi tidak dapat melewatinya, bisik banyak orang. Banyak dari mereka yang dikirim keluar sangat tidak mau dan berjalan maju lagi, tetapi hasilnya tidak berbeda. Ada banyak murid muda dari sekte Taixuan yang menjaga tempat ini, dan tidak ada yang berani membuat masalah. Setelah dikirim kembali beberapa kali, orang-orang itu tidak punya pilihan selain pergi. Ketika tiba giliran Ye Fan dan Ji Ziyue, mereka berdua tidak merasa gugup. Mereka masuk bersamaan dengan ratusan orang. Ji Ziyue dengan mudah melewati dan dengan ringan melangkah maju, tetapi pada saat ini, ada kilatan cahaya, dan Ye Fan dikirim kembali. Fisik orang ini jelas-jelas tirani, bagaimana dia bisa begitu tidak berguna? Mulut kecil Ji Ziyue membentuk huruf O, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ye Fan baru saja menyegel fluktuasi kekuatan sucinya. Lautan kepahitan itu sekeras besi ilahi, tak tergoyahkan, dan seperti yang diharapkan, dia dikirim kembali. Kali ini, dia meluap dengan sedikit kekuatan ilahi, dan tanpa kecelakaan, dia dengan lancar melewatinya. Hal ini mengejutkan orang-orang di luar yang menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Kamu, apa yang baru saja terjadi? Ekspresi Ji Ziyue dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia mengukurnya dan berkata, fisik Anda sangat istimewa. Pasti ada beberapa rahasia. Pada akhirnya, hanya beberapa ribu orang yang tersisa dari puluhan ribu orang. Mereka menuju ke 108 puncak utama untuk mencari peluang abadi mereka sendiri. Banyak dari mereka yang gagal, dan hanya sedikit yang bisa bertahan. Di kedalaman sekte misteri tertinggi, ada banyak sekali puncak gunung yang indah. Di antara mereka, 108 puncak utama adalah yang paling megah. Beberapa puncak utama dipenuhi dengan musik surgawi. Awan dan kabut melayang-layang, dan cahaya warna-warni berkelap-kelip. Beberapa puncak utama penuh dengan vitalitas. Air terjun ini memiliki panjang ribuan kaki, dan jatuh seperti bima sakti yang jatuh dari 9 langit. Di beberapa puncak utama, burung bangau abadi menari-nari di udara dan istana surgawi melayang di udara. Tempat ini sangat menguntungkan, seolah-olah ini adalah tanah yang murni di luar dunia. Istana-istana itu tidak terletak di pegunungan, tapi melayang di atas awan. Ye Fan sangat terkejut. Apa yang aneh dengan hal ini? Wajar jika kekuatan super seperti itu melakukannya. Keluarga kami masih memiliki kota kuno yang tidak akan pernah jatuh. Ini. Ye Fan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Saya akan menunggu di sini sebentar. Saya akan mengamati dalam kegelapan untuk melihat siapa yang ingin berurusan dengan saya. Ketika saatnya tiba, saya akan menyeret mereka semua keluar. Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar dan kemudian berkata,
namun, karena kita telah datang ke sini, kita tidak bisa datang ke sini tanpa alasan. Sekte misteri tertinggi memiliki beberapa teknik kuno misterius legendaris yang unik. Bahkan Tanah Suci dan klan kuno iri pada mereka. Ye Fan sangat tergoda dan berkata, lalu apa yang perlu diragukan lagi? Mari kita pilih puncak utama yang memiliki warisan seperti ini. Sayangnya, dikatakan bahwa teknik-teknik kuno tersebut hampir hilang dan telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun. Kami hanya bisa mencoba keberuntungan kami. Puncak utama ini tidak terlalu megah. Tingginya hanya 3.000 meter. Ada puluhan puncak bawahan yang menjadi miliknya, dan banyak di antaranya bahkan lebih tinggi dari puncak utama. Jelas sekali bahwa ini adalah warisan yang menurun. Tempat ini sangat sepi dan hampir tidak ada seorang pun yang terlihat. Puncak utama bisa dikatakan sebagai hutan pepohonan kuno dan tanaman merambat tua. Tempat ini sangat sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang muncul dalam waktu yang lama. Meskipun merupakan salah satu dari 108 puncak utama dan mewakili warisan yang kuat, namun tampaknya tempat ini sudah benar-benar menurun. Tempat ini terlalu sepi, dan bahkan tidak ada murid yang menjaga gerbang gunung. Ye Fan merasa sulit untuk mendapatkan apapun. Ji Ziyue mengusap wajah bunga kecilnya, dan kemudian dua berkas cahaya ilahi melesat keluar dari matanya yang besar, hampir berubah menjadi zat yang nyata, dan mulai menyapu puncak utama di depannya. Di masa lalu, puncak utama ini sangat makmur. Sayangnya, 500 tahun yang lalu, penguasa puncak ini bertempur dengan sesepuh tertinggi di Tanah Suci Yao Guang dan binasa bersama. Warisan itu hampir terputus. Lalu mengapa kita masih di sini? Ye Fan tidak mengerti. 108 puncak utama sekte misteri tertinggi tidak pernah benar-benar kehilangan warisannya, karena setiap puncak utama adalah kitab suci alami. Meskipun telah menurun selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, cepat atau lambat ia akan berkembang kembali. Tulisan suci akan muncul dan warisan akan terbuka kembali. Apa sebenarnya yang ada di sini yang membuat Anda begitu tertarik? Legenda mengatakan bahwa puncak ini memiliki semacam teknik abadi yang memiliki kekuatan yang tak terduga, membuat semua tanah suci cemburu. Mata Ji Ziyue berbinar. Teknik abadi. Itu benar, karena terlalu misterius, hampir seperti iblis, hampir abadi, itulah mengapa disebut teknik abadi. Apa yang istimewa dari itu? Ye Fan sangat penasaran, dan merasa bahwa warisan semacam ini pasti luar biasa. Jika teknik abadi semacam ini dibudidayakan dan digunakan, kadang-kadang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat. Ji Ziyue sangat merindukan. Ini adalah warisan yang misterius. Apabila teknik ini digunakan, kadang-kadang bisa melepaskan beberapa kali lipat kekuatan tubuh seseorang. Meskipun itu hanya bisa terjadi sesekali dan tidak selalu berhasil, namun tetap saja sangat menakutkan. Jika secara tidak sengaja terpicu ketika bertarung melawan musuh, sering kali akan menyebabkan kematian yang tak terbayangkan. Ada teknik seperti itu. Ye Fan sangat bersemangat. Dikatakan bahwa ada sebuah kitab suci kuno yang sangat misterius yang tidak mencatat metode kultivasi mental yang mendalam. Kitab ini hanya mencatat 9 jenis teknik rahasia, dan kitab ini sama terkenalnya dengan kitab suci Dao, kitab suci kehampaan, dan kitab-kitab abadi lainnya. Sayangnya, kitab suci kuno itu terpecah belah, dan sulit bagi ke-9 teknik rahasia itu untuk muncul pada waktu yang sama. Mereka tersebar ke segala arah, dan sebagian teknik rahasia bahkan mungkin akan lenyap selamanya. Hanya 9 teknik rahasia yang sebanding dengan kitab suci kuno di Tanah Suci. Ye Fan menghirup udara dingin. Warisan puncak utama ini adalah salah satu dari 9 rahasia, dan itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Saya harap saya bisa menemukan teknik rahasia ini. Cahaya ilahi beredar di mata Ji Ziyue. Apakah ini satu-satunya teknik rahasia dalam sekte misteri tertinggi? Ji Ziyue mengangguk dan berkata, sudah menjadi takdir bahwa mereka bisa mendapatkan teknik rahasia. Pada saat itu, suasana terasa sunyi dan sunyi senyap. Gerbang gunung di kaki puncak utama ditumbuhi rumput liar, dan sama sekali tidak terlihat seperti gunung surgawi. Di sebuah pohon tua tidak jauh dari situ, beberapa ekor burung gagak berkokok keras dan mengepakkan sayapnya untuk terbang. Jalan setapak di gunung itu benar-benar dibanjiri oleh duri, dan vegetasinya berantakan. Tampaknya sudah lama sekali tidak ada yang membersihkannya. Pada saat itu, seorang pria tua yang bungkuk dan gemetar keluar dari istana bobrok di gunung dan berjalan turun. Apakah Anda di sini untuk mengikuti tes? Mata tuanya berkaca-kaca saat dia berkata, sudah 500 tahun, dan warisan itu masih belum muncul. Ini hampir terputus.
Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika Anda datang ke sini, Anda hanya akan membuang-buang waktu. Kami tidak takut. Kami punya banyak waktu untuk menunggu. Ji Ziyue tersenyum sangat manis dan maju untuk mendukung pria tua itu. Dia sangat lincah dan cerdas. Ada banyak istana di puncak utama setinggi 3.000 meter, tetapi banyak di antaranya telah runtuh. Pohon-pohon tua telah tumbang, tanaman merambat ada di mana-mana, dan rumput liar di halamannya setinggi setengah badan orang dewasa. Ini hampir menjadi hutan belantara. Ya, warisan itu belum muncul. Siapa yang mau datang ke sini? Tempat ini secara alami sunyi. Pria tua itu menghela napas lagi dan lagi. Pada saat ini, lebih dari 10 pelangi ilahi bergegas melintas, terbang menuju puncak utama di depan mereka. Ye Fan tidak menyangka akan bertemu Li Xiaoman lagi secepat ini. Dia sudah menjadi pembudidaya alam mata air kehidupan dan bisa terbang di atas pelangi. Puncak utama di depan sangat makmur. Sebaiknya Anda memilih warisan di sana daripada di puncak ini, orang tua itu menyarankan dengan niat baik. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Bagus, Anda memiliki ambisi. Anda harus tahu bahwa warisan puncak ini adalah salah satu dari 9 rahasia yang legendaris. Saya harap Anda bisa mendapatkannya." Chapter 133 Pencapaian hebat yang tampaknya memiliki kekurangan. The Humble Peak, seperti namanya, tidak memiliki pemandangan yang indah, tidak memiliki keagungan, tidak memiliki akar surgawi, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tempat itu biasa saja dan nyaris sunyi seperti padang gurun. Tanaman merambat yang layu, pohon-pohon tua, burung gagak, dan matahari berwarna merah darah terbenam di barat. Kesannya suram dan sama sekali tidak terlihat seperti puncak utama Sekte Langit. Puncak Humble memiliki dinding yang rusak, reruntuhan yang tak berujung, rumput liar, dan duri di mana-mana. Bahkan jalan setapak di gunung itu pun hilang. Di langit, 7 atau 8 bayangan terbang melintas. Ketika mereka melintas di sini, mereka semua berhenti sejenak dan kemudian mendarat. Mereka adalah beberapa murid muda, semuanya berusia 20-an. Melihat puncak utama yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, mereka terkejut bahwa seseorang telah datang untuk mencari takdir surgawi, jadi mereka datang untuk melihatnya. Salam, Paman Tuan Li. Ada pria dan wanita di antara mereka. Setelah mereka membungkuk kepada orang tua itu, mereka mengukur Ye Fan dan Ji Ziyue. Senior, ujian seperti apa yang akan kita hadapi? Ye Fan bertanya ujian seperti apa yang harus mereka lalui. Orang tua kurus yang tampak lemah ini adalah satu-satunya murid dari puncak rendah hati. Namanya Li Ruoyu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, tidak perlu ujian. Tidak ada yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Jika Anda bersikeras untuk tinggal, Anda semua lulus. Di samping, 7 atau 8 murid muda Taixuan semuanya tertawa kecil. Mereka tidak dapat memahami mengapa keduanya memilih puncak utama yang menurun. Saya kira bakat keduanya sangat luar biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk dipilih oleh puncak utama lainnya, jadi mereka datang ke sini untuk mengikuti tes. Mereka berdua pintar dan ingin menggunakan cara ini untuk tetap tinggal, tapi mereka tidak tahu bahwa itu tidak berguna. Sekali mereka memilih gunung ini, mereka tidak bisa bergabung dengan puncak-puncak utama lainnya. Selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang berpikir bahwa mereka pintar, tetapi pada akhirnya, mereka tetap saja pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Para murid muda ini berdiskusi dan tertawa. Mereka adalah murid-murid dari puncak utama di depan. Warisan di sana sangat makmur sekarang. Ji Ziyue mengolesi pipinya yang berwarna merah muda hingga terlihat seperti anak kucing. Hanya matanya yang besar yang penuh dengan semangat. Dia melirik ke arah para murid dan kemudian menatap pria tua itu, Senior Li, mari kita ikuti peraturan dan beri kami ujian yang pantas kami terima. Tidak perlu. Li Ruoyu menggelengkan kepalanya. Paman Master Li, karena mereka ingin mengikuti ujian untuk membuktikan diri, maka beri mereka kesempatan. Tidak jauh dari situ, para murid semua tertawa terbahak-bahak. Ini juga merupakan cerminan dari kemunduran puncak Humble. Jika itu adalah puncak lain yang sedang berkembang, mereka pasti tidak akan berani mengganggu seperti ini. Bahkan jika mereka ingin mendaki gunung, mereka harus melalui laporan terlebih dahulu. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa pria tua itu memiliki temperamen yang baik. Baiklah. Li Ruoyu mengangguk. Dia sudah tua dan kikuk saat berjalan keluar dari istana yang bobrok itu. Puncak Humble Peak tertutup reruntuhan, dan tidak ada satupun bangunan yang masih utuh. Di dalam, ada area yang luas. Ada 9 tingkat batu giok di sana.
Meskipun waktu terus berlalu, waktu terus berjalan, batu giok itu masih berkilau dan tembus cahaya, tidak rusak, terlihat sangat lembut. Jadi ini adalah ujian 9 langkah menuju surga. Seorang murid perempuan terkejut. Sebagai satu-satunya murid dan sesepuh puncak rendah hati, Li Ruoyu menghela nafas dan berkata, 500 tahun yang lalu, semua murid sekte Taixuan ingin melangkah ke tangga 9 surga dan menjadi murid puncak rendah hati. Betapa mulianya itu di masa lalu. Benar-benar ada tangga 9 langkah menuju surga. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi saya tidak menyangka kalau ada di Humble Peak. Sekarang, tangga 9 langkah menuju surga hampir terkubur dalam debu. Tempat ini dingin dan sepi, tidak lagi memiliki kejayaan di masa lalu. Siapa yang masih mau menaiki tangga 9 langkah menuju surga? Tempat ini tidak seperti dulu lagi. Pintunya sepi, dan sudah lama sekali menurun. 7 atau 8 murid muda berbisik-bisik, sangat tidak setuju, dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Di masa lalu, berapa banyak karakter luar biasa yang menaiki tangga surga dan bangga akan hal itu. Li Ruoyu menghela nafas. Paman Li, Anda tidak selalu bisa mengingat masa lalu. Beberapa murid muda tertawa kecil, sangat tidak setuju. Ujian yang disebut adalah mendaki 9 anak tangga. Ji Ziyue sangat penasaran. Dia merasa tidak ada yang istimewa dari ujian semacam itu. Ya, Anda bisa pergi dan mencobanya. Li Ruoyu mengangguk. Si jenius masa depan dari Humble Peak, mari kita lihat apakah Anda bisa lulus ujian. Anda harus berdiri teguh. Jangan sampai tidak mampu melangkah selangkah pun. Beberapa murid muda Taixuan tertawa kecil, mengira Ji Ziyue dan Ye Fan hanya bermain-main. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa lulus ujian. Menghadapi ejekan itu, Ji Ziyue tidak peduli sama sekali. Langkahnya ringan, seperti kupu-kupu, dan dia berjalan menuju tangga 9 langkah menuju surga. Ji Ziyue menaiki anak tangga giok yang pertama. Batu giok kuno berwarna hijau itu berkedip-kedip, berdesir. Dia tampak sangat santai. Dia mengambil satu langkah lagi, dan langkah giok kedua segera tampak merah, bintik-bintik cahaya merah. Dia merasakan tekanan, dan alisnya sedikit berkerut. Ketika langkah ketiga mendarat, batu giok kuno berwarna biru itu berhamburan ke bawah, menjadi sebening kristal. Dia merasa langkahnya terasa berat. Langkah keempat, langkah kelima. Ketika dia mencapai anak tangga ketujuh, dia merasa sulit untuk melangkah lagi. Rasanya berat seperti gunung, dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Dia tidak tahu bahwa Li Ruoyu sudah terkejut ketika dia menaiki anak tangga ketiga. Ketika dia mencapai anak tangga ketujuh, dia sudah tercengang. Gedebuk. Ji Ziyue mengambil langkah ke-8. Batu giok kuno itu bersinar, dan tangga batu giok ungu berada di bawah kakinya. Dia merasa seperti membawa langit biru di punggungnya, dan dia tidak bisa bernapas. Gedebuk. Ketika dia mengambil langkah ke-9, dia menginjak anak tangga terakhir. Seketika itu juga, musik surgawi terdengar, cahaya 5 warna melesat ke langit, dan cahaya ilahi 7 warna muncul. Dia berhasil mendaki tangga 9 langkah menuju surga, dan puncak rendah hati yang penuh dengan fenomena aneh. Ini. Wajah Li Ruoyu penuh dengan keterkejutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, di masa lalu, saya mendengar bahwa mereka yang bisa mencapai langkah ke-7 sudah dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi. Karena puncak rendah hati telah diwariskan, saya bahkan tidak tahu apakah ada yang telah mencapai langkah ke-9. Di sampingnya, para murid yang masih muda penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Puncak Humble Peak yang menurun sebenarnya menyambut seorang jenius yang tak tertandingi. Ji Ziyue memahami situasinya dan segera menyesalinya. Dia berpikir bahwa dia harus menginjak setiap langkah, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu tidak perlu. Diam-diam ia menjulurkan lidahnya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening, sudah berakhir. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian di sini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Itu tidak mungkin. Apakah dia bahkan lebih berbakat daripada yang sebelumnya? Setelah bertahun-tahun, tangga 9 langkah menuju surga kemungkinan besar sudah rusak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melewati semuanya? Para murid yang masih muda merasa sulit untuk percaya. Pada saat ini, pelangi hijau terbang dari puncak utama. Seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an mendarat dan menangkupkan tangannya ke arah Li Ruoyu. Salam, saudara bela diri senior Li. Saya melihat fenomena aneh berkelebat melewati puncak Humble barusan, jadi saya datang untuk melihatnya. Apa yang terjadi? Paman Guru, barusan. Murid-murid muda itu dengan cepat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Apa?
Pria paruh baya itu juga terkejut. Siluet berkelebat, dan 7 atau 8 siluet lainnya mendarat. Rambut dan jenggot mereka semuanya berwarna putih, dan mereka juga datang dari puncak utama, puncak bintang. Setelah orang-orang ini memahami situasinya, mereka semua terkejut. Mereka kemudian mengundang Li Ruoyu ke samping, tampak malu. Belum lagi Li Ruoyu, bahkan murid-murid muda di sampingnya pun bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Mereka pasti terkejut dengan bakat Ji Ziyue dan ingin menerimanya sebagai murid Star Peak. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Li Ruoyu menghela nafas dan berkata, sekarang puncak rendah hati telah menurun, membiarkan bakat seperti itu tetap di sini benar-benar merupakan penghalang bagi kultivasinya. Selama dia bersedia, kamu bisa membawanya pergi. Beberapa orang tua menangkupkan tangan mereka ke arah Li Ruoyu untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Merenggut seorang murid seperti ini membuat mereka merasa malu. Dalam sekejap, Ji Ziyue benar-benar dikelilingi oleh beberapa orang tua di Star Peak. Mereka semua sangat baik, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun, dan terus mengangguk. Hei, 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 kakek-kakek tua berjenggot putih, bisakah kamu tidak tertawa seperti itu? Mengapa saya merasa seperti Anda adalah serigala besar yang jahat? Ji Ziyue bergumam tidak puas. Beberapa orang tua itu tertawa dan tidak keberatan. Mereka bergiliran memuji Ji Ziyue, menceritakan tentang kemuliaan Star Peak, dan secara langsung menyatakan bahwa mereka ingin menerimanya sebagai murid. Saya hanya ingin bergabung dengan puncak rendah hati. Saya tidak tertarik dengan puncak-puncak utama lainnya. Puncak rendah hati telah menurun selama bertahun-tahun, dan tidak ada warisan yang tersisa. Puncak bintang sangat makmur, dan sekarang menjadi salah satu dari 3 puncak teratas dari 108 puncak utama. Tapi saya benar-benar tidak tertarik dengan Star Peak. Beberapa murid muda di sampingnya semua tercengang. Beberapa orang tua membujuk seperti ini, tetapi sebenarnya ada seseorang yang tidak menghargainya sama sekali, dan tidak peduli sama sekali. Jika ini menyebar, rahang semua orang mungkin akan jatuh ke tanah. Anda pasti ingin mempelajari teknik rahasia yang legendaris itu, bukan? Tetapi telah hilang selama bertahun-tahun, dan Anda tidak akan mendapatkannya meskipun Anda tinggal di sini. Beberapa orang tua membimbing dengan sabar, bergantian berbicara, setelah Anda bergabung dengan puncak rendah hati, Anda tidak dapat bergabung dengan puncak utama lainnya, tetapi murid-murid dari puncak lainnya dapat memilih lagi. Di sisi lain, para murid sangat kecewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para tetua puncak bintang akan begitu rendah hati untuk menerima seorang murid. Ini benar-benar tak tertandingi. Biarkan aku memikirkannya. Ji Ziyue secara tidak sengaja membuat nama untuk dirinya sendiri, yang tidak sejalan dengan niat aslinya. Matanya yang besar menoleh dan dia berkata, baiklah, aku bisa bergabung dengan Star Peak, tapi jangan biarkan mereka berbicara omong kosong. Dia menunjuk ke beberapa murid muda di sebelahnya. Dia ingin bersembunyi di dalam sekte Taixuan dan tidak ingin diketahui terlalu dini. Kamu bisa yakin. Beberapa orang tua di Star Peak semuanya tertawa. Ji Ziyue tahu bahwa sekte Taixuan, sebagai kekuatan super, pasti akan menyelidiki identitas murid-murid baru, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bahkan jika pihak lain tahu, itu tidak masalah. Selama dia bisa bersembunyi selama beberapa bulan dan untuk sementara waktu meninggalkan pandangan orang-orang dari keluarga Ji yang ingin mencelakainya, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika sekte Taixuan mengetahui identitas aslinya, mereka pasti akan menutup mata, dan kemungkinan besar mereka akan menggunakan ini untuk menjalin hubungan dengan tetua keluarga Ji. Hasil akhirnya adalah Ji Ziyue akan bergabung dengan Star Peak dengan cara yang sederhana dan menjadi murid mereka. Ada satu orang lagi, mari kita lihat bagaimana kemampuannya. Orang-orang yang hadir juga sangat tertarik dengan bakat Ye Fan. Dia datang ke sini bersama Ji Ziyue, mungkin dia juga jenius. Ye Fan benar-benar menutup lautan kepahitan. Itu sekeras besi ilahi, tanpa satu riak pun. Dia tidak ingin mengekspos fisiknya sendiri. Berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, bakatnya pasti luar biasa. Sebelum orang-orang di sebelahnya selesai berbicara, Ye Fan sudah melangkah ke anak tangga pertama tangga surga. Dengan kilatan cahaya hijau, dia terbang mundur beberapa meter dan jatuh ke tanah. Dia bahkan belum melewati anak tangga pertama. Bakat semacam ini terlalu. Orang-orang di sebelahnya, semuanya berhenti berbicara, dan merasa tidak bisa berkata-kata. Saudara-saudara junior, tolong buat pengecualian dan bawa dia ke Star Peak juga, kata Li Ruoyu untuk Ye Fan. Beberapa orang tua di Star Peak merenung sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka masih mengangguk.
Mereka telah mencuri seorang jenius, jadi mereka harus memperhitungkan perasaan Li Ruoyu apapun yang terjadi. Terima kasih senior atas kebaikan kalian, tapi saya tidak ingin bergabung dengan Star Peak, saya hanya ingin tinggal di sini. Ye Fan membungkuk kepada mereka dan berkata. Beberapa penatua yang hadir saling berpandangan satu sama lain. Apa yang terjadi hari ini? Sejak kapan puncak rendah hati menjadi begitu menarik? Puncak bintang yang sangat makmur ditolak berkali-kali. Di sampingnya, beberapa murid muda nyaris menjadi gila. Saat itu, mereka mengalami kesulitan yang tak terhitung dan melewati berbagai macam ujian sebelum mereka menonjol dan menjadi murid Star Peak. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang terus-menerus mengabaikan Star Peak hari ini. Hal ini membuat mereka merasa agak gelisah. Tidak masalah jika itu adalah seorang jenius, tetapi bahkan pemuda seperti itu pun melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum, senang kamu tetap di sini. Puncak ini adalah target mereka, hanya teknik rahasia itu yang membuat mereka tertarik. Pada akhirnya, kelompok Star Peak terbang dengan pelangi dan menghilang. Hanya Ye Fan dan Li Ruoyu yang tersisa di puncak rendah hati. Saat malam tiba, bintang-bintang di kejauhan bertaburan bagaikan air. Puncak bintang di depan tampak sangat halus karena diselimuti oleh cahaya yang tak berujung. Ye Fan menatap ke kejauhan dan merasa sedikit terkejut. Puncak bintang benar-benar menarik bintang-bintang di langit. Cahaya yang tak berujung memadat dan menjadi kabur seperti air, seperti alam abadi. Li Ruoyu berdiri di puncak dan berkata, itu adalah warisan puncak bintang, menggunakan bintang-bintang sebagai kekuatan asal. Ketika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang bahkan dapat berkomunikasi dengan bintang-bintang dan membiarkan pancarannya masuk ke dalam tubuh, mencapai fisik abadi tertinggi dengan kehebatan pertempuran yang tak tertandingi. Saya percaya bahwa puncak rendah hati tidak lebih lemah dari puncak bintang dan akan bangkit kembali. Ye Fan memang sangat tertarik dengan kekuatan bintang-bintang, tetapi dia lebih tertarik dengan teknik rahasia puncak rendah hati. 500 tahun yang lalu, puncak rendah hati diselimuti kabut abadi dan warna-warna yang menguntungkan. Istana Giok terletak tinggi di atas awan dan para ahli datang dalam jumlah besar. Bisa dikatakan sebagai tempat para pahlawan besar. Sayangnya, secara bertahap menurun. Bagaimana kita bisa membuat warisan itu muncul kembali? Tangga surga. Ye Fan menduga bahwa mungkin ada teknik rahasia di dalam 9 anak tangga menuju surga. Li Ruoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, seluruh puncak utama adalah kitab suci, warisan tidak berada di dalam 9 anak tangga menuju surga. Hanya ketika puncak rendah hati bersinar terang dan dikelilingi oleh energi abadi, itu berarti warisan telah muncul kembali. Apakah harus seperti ini? Ye Fan tidak percaya. Bagaimana dia mendapatkannya? Mata Ye Fan menjadi cerah. Tidak ada yang tahu. Sebelum meninggal, dia hanya mengucapkan 12 kata. 12 kata yang mana? Kesuksesan besar seperti ketidaksempurnaan, kelebihan besar seperti kesibukan, keterampilan besar seperti kecanggungan. N. Chapter 134 Membangun kembali sekte. Malam itu, Ye Fan duduk bersila di puncak-puncak rendah hati. Keinginannya yang kuat mengalir keluar dari danau emas di antara kedua alisnya, terus-menerus mencari gunung itu. Sayangnya, ia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang puncak rendah hati. Jika seluruh puncak utama adalah kitab suci, dia sedikit bingung dan merasa bahwa itu sangat misterius. Di tengah malam, puncak berbintang di depan mereka menjadi semakin gemerlap. Cahaya bintang bertaburan dari langit, putih bersih dan tembus pandang. Seakan-akan salju yang penuh keberuntungan berterbangan di udara, atau seakan-akan batu giok putih turun. Hal ini membuat orang merasakan kekuatan bintang yang sangat besar. His. Ye Fan terkesiap. Warisan semacam ini terlalu ajaib. Dengan begitu banyak kekuatan bintang-bintang yang berkumpul bersama, itu bersinar dengan cemerlang dan menyehatkan tubuh untuk waktu yang lama. Pasti ada manfaat yang tak terbayangkan. Hal ini membuatnya sedikit iri. Metode kultivasi semacam ini memiliki keunikan tersendiri. Tidak heran sekte Taixuan telah berdiri tegak selama puluhan ribu tahun. 108 puncak utama benar-benar luar biasa. Ye Fan mengesampingkan pikirannya dan mulai mengembangkan kitab suci jalan. Dia terus meningkatkan kultivasinya dan tidak pernah membuang-buang waktu. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Kitab suci jalan adalah metode kultivasi teratas untuk alam rahasia reinkarnasi. Setidaknya di wilayah Tandus Timur, tidak ada kitab suci kuno yang bisa melampauinya. Baru pada tengah malam dia berhenti dan berkata pada dirinya sendiri, setelah saya selesai mengembangkan alam rahasia reinkarnasi, saya akan mulai mempersiapkan metode kultivasi untuk alam rahasia Istana Zi Suci.
Saya tidak tahu kapan saya bisa pergi ke Tanah Suci Danau Giok. Dia tidak memiliki harapan untuk kitab suci tentang kekosongan. Selain itu, dikatakan bahwa kitab suci kuno dari Tanah Suci Danau Giok adalah metode kultivasi terkuat untuk alam rahasia Istana Zi Suci. Itu adalah metode yang paling dia inginkan. Pikiran Yevan menjadi tenang. Dia tertidur dan membiarkan cahaya bulan menyinari dirinya. Dia berbaring miring di atas batu biru, diselimuti asap tipis, tampak halus dan seperti dunia lain. Ada keuntungan bergabung dengan puncak rendah hati. Satu-satunya murid di puncak, Li Ruoyu, tidak memiliki waktu atau pengalaman untuk menyelidiki masa lalu Yevan. Jika dia bergabung dengan puncak utama lainnya, identitas dan latar belakangnya akan seperti air yang transparan, dan dia akan diselidiki secara menyeluruh. Keesokan harinya, Yevan mulai menjelajahi puncak rendah hati. Dia pergi ke seluruh penjuru gunung dan tidak menemukan satupun obat roh atau akar roh. Tidak ada bedanya dengan hutan belantara. Kepak. Sungguh sulit baginya untuk membayangkan bahwa tempat yang begitu sunyi adalah puncak utama dari sekte mendalam tertinggi, yang mewakili warisan yang kuat. Pada siang hari, dia kembali ke puncak gunung. Aula istana yang bobrok dan halamannya ditutupi dengan absintus setinggi setengah tinggi manusia. Seekor kelinci liar berlarian keluar dari sana, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bang! Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya. Kelinci itu jatuh ke tanah dan api unggun dinyalakan. Tidak lama kemudian, aroma daging tercium. Daging kelinci itu dipanggang hingga berwarna keemasan dan mengkilap. Lemak menetes ke dalam api unggun dan menimbulkan suara mendesis. Puncak yang rendah hati, tanaman merambat yang layu, pohon-pohon mati, burung gagak tua yang bersarang, istana kuno, kelinci liar yang berlarian, sungguh. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Di kejauhan, di istana yang bobrok, lelaki tua Li Ruoyu meliriknya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Dia memejamkan mata dan terdiam seperti pohon layu. Pada saat ini, seseorang mengejek, 108 puncak utama mewakili 108 warisan kuat dari sekte mendalam tertinggi. Puncak dari puncak utama adalah yang paling suci dan merupakan tempat warisan. Sekarang dibakar dan daging yang fana berbau busuk. Hanya puncak yang rendah hati yang seperti ini. Seorang pemuda yang agak sombong mengenakan jubah biru turun di atas pelangi ilahi. Kepalanya terangkat sangat tinggi dan dia mengerutkan kening melihat api unggun. Apa, kamu lapar? Apakah kamu ingin makan? Yevan mengucapkan dua kata ini dengan ringan dan dengan ekspresi mengejek. Pemuda berpakaian biru itu tidak menyangka bahwa seorang murid yang baru saja masuk sekte akan berani menentangnya seperti ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, beraninya kau menghujat puncak dari puncak utama. Apakah engkau tahu kejahatanmu? Saya bertanya, siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Aneh sekali. Yevan acuh tak acuh dan tidak menatapnya secara langsung. Dia sibuk memanggang daging kelinci. Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Pemuda berpakaian biru itu berjalan ke depan dan berdiri di depannya. Dia menatap Yevan dan berkata, bagaimana mungkin puncak utama menyalakan api biasa dan membiarkan daging yang fana menjadi bau? Yevan sangat santai. Dia terus-menerus membalik daging kelinci di atas api unggun, dan mulutnya tak kenal ampun. Dia berkata, jika daging kelinci yang harum itu bau, lalu bagaimana dengan kulitmu yang lembut dan empuk? Kulit yang bau. Pemuda berpakaian biru itu awalnya hanya menyindir dan tidak memiliki pikiran lain. Dia tidak menyangka bahwa Yevan tidak akan takut padanya dan akan terus mengejeknya. Kemarahannya melonjak dan dia berteriak, ini adalah tanah suci sekte surgawi. Beraninya kau menghujat di sini. Tidak ada peri di sini, dan tidak ada dewi. Apa yang telah saya hujat? Kamu berani bertindak sesuka hatimu di puncak utama. Kamu telah mempermalukan Taixuan. Dosamu tidak bisa diampuni. Pemuda berpakaian biru itu gelap seperti air. Dia menekan maju dan hendak menyerang. Jangan menuduh saya. Apa yang berani memalukan Taixuan? Apa yang kamu bicarakan? Yevan meliriknya dan berkata, jangan bertingkah seperti senior di depanku. Aku akan menjatuhkanmu dan mengirimmu ke jurang hukuman surga. Pemuda berpakaian biru itu mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan hendak meraih. Tunggu. Yevan menghentikannya dan meliriknya. Dia berkata, dari mana kamu berasal? Penatuali dari puncak yang rendah hati ada di sini, dan bahkan dia tidak mengatakan apa-apa. Siapakah Anda di puncak yang rendah hati ini sehingga Anda berani menuding di sini? Sebagai murid Taixuan, secara alami saya harus melindungi tempat penting dari sekte surgawi. Pemuda berpakaian biru itu merentangkan jari-jarinya dan ingin meraih leher Yevan dan mengangkatnya.
Ye Fan berteriak ke arah aula bobrok di kejauhan, Penatua Li Ruoyu, puncak yang rendah hati adalah warisan garis keturunan kita. Bisakah murid-murid dari puncak utama lainnya mengendalikan kita? Selain kepala sekolah dan tetua agung, puncak utama lainnya tidak memiliki hak untuk ikut campur. Semuanya terserah kita. Suara Penatua Li Ruoyu terdengar. Jadi, dia telah masuk tanpa izin ke tempat penting di puncak saya yang rendah hati dan melakukan dosa yang tak termaafkan. Ye Fan melesat ke samping dan menghindari cengkeraman di tenggorokannya. Dia mengambil sebuah batu dari tanah dan menghantamkannya ke depan secepat kilat. Tamparan. Batu itu menghantam wajah pemuda berbaju biru itu. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia bergoyang dan bergoyang. Rasa sakitnya membuat air mata dan lendir mengalir di wajahnya. Dia hampir jatuh ke tanah. Masuk tanpa izin ke tempat penting di puncak yang rendah hati, Anda berani dan mempermalukan Taixuan. Kamu harus dihukum. Ye Fan berbalik dan menuduhnya. Dia mengayunkan tangan kanannya dan menghantamkan batu di tangannya ke wajah pemuda berpakaian biru itu. Dia benar-benar terpana. Darah mengalir dari hidungnya dan air liurnya terbang. Menamparkan. Pemuda berpakaian biru itu dipukul jatuh oleh Ye Fan. Mulutnya bengkok dan matanya sipit. Dia jatuh ke tanah dan bergerak-gerak. Setelah sekian lama, dia bangun. Pada saat ini, Li Ruoyu berjalan mendekat dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Penatua Li Ruoyu menjadi gelap dan dia berkata, beraninya kau. Salam, Paman Tua. Pria berbaju biru itu bergidik. Dia menekan amarahnya dan menahan dorongan hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan memberi hormat, kompetisi antara murid-murid puncak utama akan dimulai dalam 3 bulan. Saya di sini untuk mengantarkan surat. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sepucuk surat. Aku mengerti. Kamu bisa pergi. Li Ruoyu mengangguk. Pemuda berpakaian biru itu menatap Ye Fan. Matanya bersinar dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi. Lain kali, jangan membuat keributan di puncak-puncak utama lainnya. Jangan menganggap dirimu sebagai tetua agung. Ye Fan mengejek dari belakang. Kamu, pemuda berpakaian biru itu sangat marah. Namun, dia tidak berani bergerak di depan tetua Li Ruoyu. Dia membumbung tinggi ke langit dan terbang menuju puncak bintang. Li Ruoyu melirik Ye Fan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia gemetar dan kembali ke aula bobrok. Dia memejamkan mata dan terus bermeditasi. Pencapaian yang hebat itu seperti ketidaksempurnaan. Kelimpahan yang besar seperti terburu-buru. Keahlian yang hebat itu seperti kecanggungan. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata ini dan mulai berkeliaran di sekitar puncak rendah hati. Setengah jam kemudian, beberapa sosok mendarat dan menghentikan Ye Fan di tengah perjalanan mendaki gunung. Pemuda berpakaian biru itu ada di antara mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk dan keluar dari puncak rendah hati saya? Ye Fan melirik mereka. Dia tahu bahwa mereka berasal dari puncak bintang. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Kamu harus memberi hormat ketika kamu melihat kakak seniormu. Kenapa kau tidak datang untuk memberi hormat? Salah satu dari mereka mencibir. Siapa kamu? Mengapa saya harus memberi hormat kepada Anda? Ye Fan dengan santai bergerak mendekati mereka. Kecuali pemuda berbaju biru, yang lainnya tertawa. Jarang sekali puncak rendah hati memiliki seorang murid. Ini terlihat menarik. Kita tidak akan kesepian lagi. Sebagai kakak senior Anda, izinkan saya mengajari Anda cara memahami peraturan. Ketika Anda melihat kami di masa depan, Anda harus membungkuk dan menunjukkan rasa hormat. Apa kalian mengerti? Salah satu pemuda ingin menekan kepala Ye Fan. Dia ingin Ye Fan menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Yang lain menendang betisnya. Dia ingin dia berlutut. Apa yang kamu lakukan? Haha. Semua orang tertawa. Apakah kami perlu izin untuk memasuki puncak Humble? Apa bedanya tempat ini dengan gunung yang tandus? Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Dua dari mereka menekan kepala Ye Fan. Dua lainnya menendang kakinya. Mereka ingin dia berlutut. Jika itu adalah puncak utama lainnya, apakah kamu berani melakukan ini? Ye Fan mundur beberapa langkah. Kamu sudah keterlaluan. Sungguh anak kecil yang naif. Mari saya ajari Anda cara mengenali situasi. Saya juga ingin mengatakan hal yang sama kepada Anda. Ye Fan meraih lengan yang menekan kepalanya. Retak. Dia memutarnya. Suara tulang patah bisa terdengar. Pada saat yang sama, ia mengayunkan kaki kanannya, menendang kedua pemuda yang mencoba menendangnya dan memaksanya berlutut di tanah. Ekspresi pemuda berpakaian biru dan pria lainnya berubah. Mereka melompat ke udara dan ingin terbang. Boom!
Sebuah batu seberat ribuan pon, bahkan lebih cepat daripada kilat, melambung tinggi ke langit dan menghantam tubuh mereka dengan keras. Ah! Jeritan bisa terdengar. Mereka berdua dihancurkan oleh batu besar Ye Fan. Mereka terluka parah. Banyak tulang mereka yang patah. Ye Fan membariskan kelima orang itu di tanah. Dia berjalan mendekat dan menginjak wajah pemuda berpakaian biru itu. Kamu benar-benar sesuatu. Boom! Dia menendangnya seperti bola. Dia terbang dan menggantung di pohon anggur tua di kejauhan. Kemudian, dia datang ke depan dua orang lainnya. Ia menginjak tangan mereka dan berkata, jika kalian ingin mengajari saya, buatlah saya menundukkan kepala dan tunduk kepada kalian. Tunjukkan padaku. Boom! Ye Fan mengangkat kakinya dan menendang. Mereka berdua terbang dan menghantam sebuah pohon kuno di belakang mereka. Kalian berdua ingin aku berlutut. Ye Fan datang di depan dua pemain terakhir. Dia menendang mereka dua kali. Mereka berdua terbang ke udara dan kemudian jatuh. Ingat, puncak rendah hati adalah puncak utama. Ini adalah warisan yang kuat. Anda harus melapor ke tempat ini dan berjalan dari gerbang gunung. Ye Fan dipenuhi dengan kebenaran saat dia menuduh mereka. Pada saat ini, Li Ruoyu muncul tanpa suara dan sudah berdiri tidak jauh. Berita bahwa puncak rendah hati akan dibangun kembali menyebar dengan cepat. Terutama para murid puncak bintang. Banyak orang yang sangat marah. Mereka tidak bisa menahan diri setelah mengetahui bahwa murid-murid mereka kembali dengan luka parah. Setelah Ye Fan kembali ke puncak gunung, Li Ruoyu tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memberinya busur kuno dan 9 anak panah. Akhirnya, dia memberinya sebuah buku yang menguning. Senior Li, orang-orang dari puncak bintang ada di sini. Di malam hari, Ye Fan menemukan puluhan murid puncak bintang terbang di atas puncak rendah hati. Bukankah aku sudah memberimu busur dan bulu panah? Penatua Li Ruoyu duduk bersila di istana bobrok dengan mata terpejam, dan hanya mengucapkan kalimat ini. Ye Fan terkejut. Dia merasa bahwa pria tua yang tampak lemah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia berteriak ke langit, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Ini adalah warisan dari puncak utama. Beraninya kau terbang ke sini. Jika ini adalah puncak lain, apakah Anda berani melakukan ini? Teriakan marah para murid puncak bintang datang dari langit. Ye Fan sangat lugas. Dia menancapkan anak panah dan busur kuno itu bergetar, melepaskan gelombang kejut yang menakutkan. Di kejauhan, seekor burung gagak tua berkokok keras dan berubah menjadi cahaya hitam, memasuki anak panah di tangan Ye Fan. Hasil seperti ini membuat Ye Fan tercengang. Ia merasa seakan-akan anak panah itu langsung berubah menjadi matahari yang menyala-nyala, memiliki tekanan yang tidak terbayangkan, dan sangat menakutkan. Di langit, para murid puncak bintang terkejut. Seseorang berteriak, tidak baik, mundur. Ye Fan tidak berani menyerangkan anak panah itu. Dia merasa bahwa jika dia melakukannya, dia mungkin akan membuat lubang di langit. Busur dan anak panah yang diberikan kepadanya oleh orang tua itu terlalu misterius. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah bahwa 9 burung gagak tua yang tidak menyenangkan di puncak rendah hati semuanya telah berubah menjadi cahaya hitam dan bergabung menjadi 9 anak panah di tubuhnya. Pada saat ini, dia baru saja memasang anak panah hitam di tali busur, tetapi langit di atasnya sudah mulai bergetar. Ini pasti harta karun yang luar biasa. Ye Fan merasa bahwa tinggal di puncak rendah hati adalah pilihan yang tepat. Ada terlalu banyak rahasia di sini. Ye Fan memegang busur kuno dan menghadap ke langit. Kemanapun dia menunjuk, orang-orang akan berteriak dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di langit yang jauh, beberapa sosok bergegas mendekat. Seorang tetua dari puncak bintang tiba dan berteriak, kakak senior Li, mohon ampun. Takuti saja mereka. Pada saat ini, suara Li Ruoyu terdengar. Itu adalah busur kuno yang legendaris. Bukankah itu menghilang bersama dengan warisan dari puncak rendah hati? Mengapa tiba-tiba muncul? Saya sudah sering melihat 9 burung gagak itu. Saya tidak menyangka mereka begitu menakutkan. Mereka bisa menyatu dengan 9 anak panah. Apa itu? Chapter 135 Teknik Misterius muncul kembali. Di Humble Peak, semuanya begitu biasa. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Bahkan busur di tangan Ye Fan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Warnanya hitam seakan-akan habis dibakar api. Bahkan ada beberapa lubang cacing di atasnya. Tampak agak busuk, seakan-akan akan membusuk setiap saat. Namun demikian, justru haluan yang patah inilah yang memancarkan gelombang yang menyebabkan langit terdistorsi. Seolah-olah ada medan kekuatan tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Banyak murid puncak bintang berdiri gemetar ketakutan, wajah mereka seputih kertas.
Beberapa tetua puncak bintang mendarat dan membungkuk kepada Li Ruoyu di istana yang bobrok. Salah satu dari mereka berkata, "Selamat, kakak senior. Puncak rendah hati akan bersinar." Li Ruoyu berjalan keluar dan membungkuk kepada mereka, "Mengapa Anda berkata seperti itu? Busur yang rendah hati telah muncul. Warisan akan segera terbuka. Setelah 9 rahasia terungkap, puncak-puncak lainnya akan dibayangi. Puncak rendah hati akan menerangi Taixuan." Li Ruoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mendapatkan busur rendah hati secara kebetulan. Itu tidak menunjukkan bahwa warisan akan segera dibuka. Dari mana kakak senior Li mendapatkan busur rendah hati?" Para tetua puncak bintang semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Di dalam lubang luak di tengah-tengah gunung. Lubang ini dibangun sebagai sarang oleh musang dan digunakan sebagai kayu bakar. Mendengar hal ini, semua orang tercengang. Puncak rendah hati benar-benar aneh. Itu adalah gunung bermartabat yang menjaga harta karun, namun digunakan sebagai kayu bakar oleh musang liar untuk membangun sarang. Itu benar-benar membuat semua orang terdiam. Busur kuno telah muncul. Munculnya puncak rendah hati tidak jauh lagi. Ia akan menjulang tinggi ke langit, kata seorang tetua di puncak bintang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan agar puncak Humble bisa bangkit. Warisan telah terputus selama 500 tahun. Tidak ada murid dan seluruh gunung menjadi sunyi. Sangat sulit untuk menyambungkan kembali tali yang putus. Li Ruoyu menghela nafas. Seorang tetua dari puncak bintang melirik Ye Fan dan berkata, "Ini pasti bibit yang bagus." Ye Fan merasa cemas. Para tetua ini tidak sederhana. Dia takut dia akan mengekspos dirinya sendiri. Baru saja, dia menggunakan busur rendah hati untuk menekan lusinan murid puncak bintang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua ini. Jika mereka tidak puas dengannya, itu tidak akan baik. Pada saat ini, ia telah menyimpan busur kuno dan menyebarkan tekanan yang menakutkan. Beberapa ekor burung gagak berkokok dan bergegas menjauh darinya, terbang ke pohon layu tidak jauh dari sana. Setelah itu, para tetua Star Peak mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Ketika para tetua puncak bintang mendengar hal ini, tubuh mereka tiba-tiba membeku. Salah satu dari mereka berkata, "Saya akan menyampaikan pesan itu nanti." Hanya ketika mereka sudah jauh dari puncak rendah hati, para tetua puncak bintang berdiskusi dengan suara pelan. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa busur rendah hati muncul seperti ini? Sepertinya kakak senior Li kita ini tidak sederhana. Kita semua pernah meremehkannya di masa lalu dan berpikir bahwa bakat alaminya rendah dan akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Tidak pernah kami bayangkan bahwa dia tinggal di puncak rendah hati sendirian selama bertahun-tahun, namun kami benar-benar tidak dapat melihatnya. Puncak Humble adalah tempat yang sangat aneh. Banyak hal yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Li Ruoyu tidak akan menjadi ahli hebat kedua di puncak rendah hati, bukan? Mereka teringat masa lalu puncak rendah hati. Pernah ada seorang pendahulu yang bakat alaminya tidak bagus, tetapi sebelum warisan puncak rendah hati muncul, dia memperoleh metode kultivasi. Pada akhirnya, prestasinya sebanding dengan para ahli hebat kuno, dan kekuatan magisnya tak tertandingi. Puncak Humble sangat luar biasa tetapi tidak canggung. Tidak jauh dari naik lagi. Saya memiliki perasaan seperti itu, kata seorang tetua yang sangat tua di Star Peak. Bahkan jika puncak rendah hati bangkit kembali dan menjadi sangat makmur, lalu apa? Puncak bintang adalah fondasi dari Sekte Taixuan, salah satu warisan terkuat. Setengah dari kepala sekolah dalam sejarah berasal dari garis keturunan kami. Pada saat itu, Ye Fan sangat senang karena dia hanya memanggang kelinci liar dan tidak menyerang mati 9 burung gagak tua. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia benar-benar melakukan itu. Beberapa lubang cacing pada busur kuno yang gelap gulita itu sangat menarik perhatian. Ye Fan merasa aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Jika itu adalah harta karun yang luar biasa, bagaimana bisa digigit oleh serangga? Li Ruoyu berdiri di depan tangga 9 langkah menuju surga dan mengambil busur dari tangan Ye Fan. Dia dengan lembut membelai busur itu dan akhirnya meletakkannya di tangga batu giok kuno. Gelombang air mengalir di atas 9 batu giok berwarna, menenggelamkan busur itu. Kemudian, api benar-benar muncul, dan busur kuno yang gelap gulita itu mulai terbakar. "Senior, apa yang kamu lakukan?" Ye Fan terkejut. Menurut legenda, gunung adalah kitab suci, dan busur adalah akarnya. Busur ini adalah kunci menuju puncak rendah hati. Mungkin itu bisa membuat warisan itu muncul kembali. Itu tidak bisa dihancurkan. Ia hanya akan menyatu dengan puncak rendah hati dan menjadi lebih kuat. Busur gunung adalah satu, dan dapat membelah langit.
Li Ruoyu menghela nafas dan berkata, warisan itu seharusnya tidak muncul kembali. Saya tidak tahu apakah melakukan ini akan membukanya. Api melonjak, busur menyatu ke dalam tangga 9 langkah menuju surga dan benar-benar menghilang. Pada akhirnya, semuanya menjadi tenang. Ye Fan merasakan perubahan yang halus. Puncak ini menjadi semakin pendiam dan biasa saja. Tampaknya puncak ini menjadi lebih pendek beberapa ratus meter dan bahkan tingginya tidak mencapai 2.600 meter. Banyak puncak bawahan, di sekelilingnya yang jauh lebih tinggi daripada puncak ini. Jika saya meninggal di sini, Anda bisa pergi. Setelah Li Ruoyu mengatakan ini, dia duduk di depan tangga 9 langkah menuju surga dan tidak bergerak sama sekali seperti pohon mati. Senior Li, Ye Fan terkejut. Dia ingin membujuknya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, dia berjalan ke samping dan membalik-balik buku kecil berwarna kekuningan yang diberikan oleh orang tua itu. Ada beberapa metode kultivasi di dalamnya, tetapi kebanyakan adalah pemahaman dan pengalaman. Ye Fan tertarik dengan sangat cepat. Dia tidak kekurangan metode kultivasi. Kitab suci Dao adalah kitab suci kuno dari tanah gurun timur. Itu adalah metode kultivasi mental terkuat untuk mengolah laut reinkarnasi. Dia selalu menjelajahinya sendiri. Dia tidak memiliki pengalaman dan tidak ada yang membimbingnya. Kitab kuno berwarna kekuningan ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu baginya. Dia tenggelam di dalamnya sepanjang malam. Beberapa pertanyaan di dalam hatinya benar-benar terpecahkan. Di dalam tubuh Ye Fan, sebuah meridian ilahi memanjang seperti jembatan yang mengarah ke depan. Jembatan itu menyeberangi laut pahit keemasan dan dikelilingi oleh kabut. Jembatan ilahi sebenarnya telah diperpanjang dalam semalam. Ini adalah keuntungan langsung setelah dia memecahkan kebingungan di dalam hatinya. Jika dia bisa menyeberangi lautan penderitaan dan mencapai ujung yang lain, maka dia bisa dianggap telah masuk ke alam nirwana. Kau. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Fan merasa sangat terdiam. Bisa dikatakan bahwa bagian atas kepalanya ditutupi oleh cahaya gelap. Itu sangat tidak menyenangkan. Beberapa burung gagak akan berputar-putar di atas kepalanya dari waktu ke waktu. Dikatakan bahwa ini adalah roh yang lahir dari busur kuno. Jika ditembakkan, ia bisa menembus awan dan membelah langit. Ye Fan menduga bahwa roh yang disebut itu adalah dewa yang lahir dari senjata. Dia tidak tahu setinggi apa senjata itu, tetapi pasti sangat menakutkan. Beberapa hari ini, murid-murid puncak bintang tidak masuk ke puncak rendah hati. Tetapi banyak orang yang sangat tidak puas dan sering berkeliaran. Ye Fan tidak memperhatikan mereka. Beberapa hari ini, dia terus mencari. Dia merasa bahwa kekuatan super seperti itu, bahkan jika itu tidak sekuat keluarga Ji dan tanah suci Yao Guang, kemungkinan besar bisa melintasi setengah dari padang gurun timur setelah membuka gerbang luar angkasa. Setengah bulan kemudian, Li Ruoyu bangun dan terus bergumam pada dirinya sendiri, pencapaian yang luar biasa tampaknya kurang, kelimpahan yang luar biasa tampaknya melonjak, keterampilan yang luar biasa tampaknya kikuk. Ye Fan dengan cepat berjalan ke depan dan membungkuk kepada orang tua itu, "Senior, apakah Anda menemukan sesuatu? Puncak yang rendah hati seharusnya seperti ini. Tidak perlu ada kabut langit dan warna-warna yang menguntungkan. Saya rasa saya menemukan beberapa alasan." Li Ruoyu sepertinya telah mendapatkan sesuatu dan berkata, gunung adalah sebuah kitab suci, dan pewarisan keterampilan rahasia membutuhkan kondisi pikiran yang sesuai agar sesuai dengannya. Hanya dengan begitu keterampilan surgawi dapat dicetak. Nyawa pria tua itu tidak dalam bahaya. Ye Fan merasa lega karena dia tidak meninggal. Dia mulai memperhatikan gerbang gunung. Dalam setengah bulan ini, sering kali ada murid-murid puncak bintang, seolah-olah mereka menunggunya turun gunung. Hei, bukankah kalian menjengkelkan? Berkeliaran di sekitar puncak rendah hati sepanjang hari, apa kalian mencoba mencuri dariku? Di bawah puncak rendah hati, seorang murid dari puncak bintang mencibir, kompetisi antara puncak-puncak utama akan segera dimulai. Masih ada 2 bulan lagi. Saya harap Anda tidak akan demam panggung saat itu. Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak mengatakan bahwa saya akan berpartisipasi. Kalian lanjutkan dan bertarunglah. Aku akan pergi dan mendukung kalian. Ye Fan berdiri di puncak rendah hati dan tersenyum pada orang-orang di bawah. Karena Anda telah bergabung dengan puncak rendah hati dan menjadi satu-satunya murid di puncak ini, Anda tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Saya harap Anda masih bisa tersenyum ketika saatnya tiba. Murid-murid dari puncak bintang mengalami kekalahan besar di tangan Ye Fan, jadi mereka sangat memusuhinya. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa begitu kompetisi dimulai, mereka pasti akan menargetkan Ye Fan. Apa? Aku menyerah.
Ye Fan tidak merasa malu sama sekali. Dari mana orang ini berasal, bagaimana dia bisa berkulit begitu tebal, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Di kaki gunung, sekelompok orang tercengang. Apakah ini pertarungan antara kultivator dengan level yang sama, atau pertarungan lintas alam? Ye Fan bertanya, Anda pikir Anda memiliki tubuh ilahi? Dan kau ingin bertarung lintas alam? Di bawah, murid-murid dari puncak bintang semuanya mengungkapkan ekspresi jijik. Jadi, ini adalah pertarungan antara kultivator dengan level yang sama. Mengapa kita tidak bertukar beberapa ronde sekarang? Ye Fan tersenyum. Selamat datang para pembudidaya alam laut pahit ke puncak rendah hati untuk pertukaran. Di kaki gunung, sebagian besar murid-murid puncak bintang berada di alam mata air kehidupan. Mereka datang ke sini untuk mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ye Fan. Mendengar ini, mereka saling memandang. Beberapa pembudidaya alam musim semi kehidupan mengungkapkan senyum ramah, berjalan ke depan dan berkata, kami semua adalah pembudidaya alam laut pahit, kalau begitu mari kita bertukar beberapa putaran. Setengah jam kemudian, sebuah berita dikirim ke puncak bintang. Lebih dari 10 murid dipukuli hingga babak belur, ditahan di puncak rendah hati, di mana mereka sedang memperbaiki jalan gunung. Banyak murid dari puncak rendah hati menjadi gempar, dan segera beberapa orang terbang ke puncak rendah hati. Beberapa orang ingin memaksa masuk, tetapi dihentikan oleh orang-orang di sekitar mereka, dan semua mendarat di depan gerbang gunung. Jika Anda kalah, saya tidak memaksa Anda. Ye Fan berdiri di atas gunung, berteriak, apakah Anda juga di sini untuk membantu memperbaiki puncak rendah hati? Aku bertanya-tanya dari mana anak ini berasal, mengapa dia begitu aneh, dia bahkan berani menahan murid-murid puncak bintang kita. Apa kau tidak tahu, setengah bulan yang lalu, dia melukai beberapa orang dari puncak bintang kita, dan kemudian dengan busur sihir, dia menghadapi puluhan murid puncak bintang kita, memperingatkan para tetua. Sebelum kompetisi akbar, puncak rendah hati akan mengadakan kompetisi kecil, kami menyambut para pembudidaya alam laut pahit untuk bertukar petunjuk. Ye Fan, dengan raut wajah yang tidak berbahaya, berteriak dari atas, tapi, naiklah satu per satu. Di puncak rendah hati, lebih dari 10 murid puncak bintang yang ditahan mengutuk Ye Fan karena tidak tahu malu. Bajingan ini sudah mulai memancing lagi. Namun, kali ini tidak ada yang gegabah melangkah maju. Dengan contoh sebelumnya, orang-orang ini secara alami memahami bahwa ada sesuatu yang aneh, dan merasa bahwa Ye Fan pasti telah menangkap harta karun kuno yang mirip dengan busur rendah hati. Semakin banyak murid dari puncak bintang terbang mendekat, ingin melihat siapa orang yang berani menahan murid-murid puncak bintang. Di antara kerumunan, seorang wanita berjubah putih terkejut, merasa agak tidak percaya. Itu adalah Li Xiaoman. Benih bodi dalam pelukannya dengan lembut bergetar sedikit, agak hangat, dan perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Mungkinkah teknik rahasia itu akan segera muncul? Kecepatan Ye Fan mencapai titik ekstrim, dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Di puncak-puncak rendah hati, tampak sebuah kekosongan, sangat tenang, vegetasi di dalamnya tumbuh subur dan kemudian layu, daun-daun hijau menetes, lalu layu dan sunyi. 9 anak tangga-tangga surga tampak kabur, terus membesar, dan ada istana batu giok yang muncul di atasnya, secara horizontal di dalam kekosongan. Li Ruoyu, seperti fosil, duduk bersila di sana, menghadap ke 9 anak tangga-tangga surga.